Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 436, Hadiah Khusus. Hadiah khusus. Jian Wushuang bertanya sambil tersenyum tipis. Dia sudah mendengar tentang hal itu. Ada sekelompok ahli top yang terkenal, seperti Bon King, Duosin Marquis, Heavenstone Castle Lord, Sue Luo dan sebagainya. Meskipun mereka hanya di puncak tahap 3, mereka mampu bertarung melawan para ahli di level penentang surga, sehingga mereka dapat dianggap sebagai penguasa di medan perang berapi. Para penguasa ini penting bagi kedua kubu. Konon, setiap kubu memiliki daftar ahli terbaik dari kubu musuh. Hanya beberapa ahli hebat yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar tersebut, dan jika seseorang membunuh seorang ahli dari daftar tersebut, ia akan menerima berbagai hadiah tambahan. Sekarang setelah Jian Wushuang telah membunuh seorang ahli tingkat penentang surga dari Kam Marquis Chang Yue, dia akan mendapatkan hadiah lebih besar. Formasi sudah selesai. Lady Red, tetaplah di sini. Yang lainnya akan kembali ke perkemahan bersamaku, kata Bon King. Kemudian mereka segera bergegas menuju tempat perkemahan. Begitu Jian Wushuang muncul di perkemahan, keributan pun terjadi di perkemahan. Banyak ahli yang melihat ke arah Jian Wushuang. Dia adalah pendekar pedang. Itu dia. Dia membunuh Deng Huo, ahli tingkat penentang surga. Luar biasa. Aku penasaran kapan aku akan sekuat Tuan Pendekar Pedang. Banyak ahli di sekitar mereka membicarakan Jian Wushuang sambil mengabaikan Raja Tulang, Sue Yang, dan Bis. Pada saat ini, Tuan Pendekar Pedang, penguasa roh meminta Anda untuk menemuinya sekarang setelah Anda kembali. Tuan Roh. Jian Wushuang sedikit terkejut. Dia tidak mengenal Spirit Lord. Karena dia adalah seorang Lord, dia pastilah seorang ahli super di Cloud Realm. Pendekar, ada 4 penguasa yang bertanggung jawab atas urusan perkemahan. Penguasa roh adalah yang paling kuat di antara mereka, bisik Raja Tulang kepada Jian Wushuang, sekarang dia ingin bertemu denganmu. Ini pasti terkait dengan hadiah khusus. Sambil mengangkat sebelah alis, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Bon King, Sue Yang, dan Bis, terima kasih atas kerja keras kalian. Spirit Lord berkata kalian dapat menyerahkan tugas kalian sekarang, kata orang berjubah ungu itu. Raja Tulang, Sue Yang, dan Bis menanggapi dengan mengangkat bahu saat Jian Wushuang mengikuti orang berjubah ungu itu ke dalam tenda. Itu adalah tenda yang luas dengan hanya satu meja panjang dan sempit. Seorang pria bertubuh tegap dengan janggut tipis duduk di depan meja. Dia adalah penguasa roh. Saat Jian Wushuang melangkah masuk, penguasa roh segera membuka matanya dan menatap ke arah Jian Wushuang. Pemuda itu langsung merasa seperti sedang diincar seekor ular berbisa, yang membuat darahnya dingin. Tuan Roh. Jian Wushuang membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Pendekar pedang. Jawab Dewa Roh sambil tersenyum, yang seakan dipenuhi berbagai emosi yang mengusir rasa takut pemuda itu. Aku sudah memeriksa catatanmu. Kamu berasal dari wilayah pedang besi dan baru saja tiba di Tanah Suci. Benar, kata Jian Wushuang sambil mengangguk sedikit. Saat berada di wilayah pedang besi, kamu tidak sekuat itu dan hanya memiliki teknik alam yang bagus. Kemudian, setelah kamu tiba di medan perang berapi, kamu mulai menunjukkan kekuatan tempur yang berada di tahap 3. Kekuatanmu tidak meningkat sampai kamu melakukan perjalanan ke area dalam. Terutama perjalanan ke rumah Gua Jiuse ini, kekuatanmu melambung ke level yang menantang surga. Hanya dalam waktu setengah tahun, kamu telah membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat. Bahkan aku pun terkejut. Dewa Roh memandang ke arah Jian Wushuang dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Benua Nanyang, jawab Jian Wushuang jujur, tetapi dia bertanya-tanya mengapa penguasa roh menanyakan hal itu. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, kata Spirit Lord sambil menggelengkan kepalanya. Tanah suci berada di pusat dunia dan memiliki tanah yang tak terhitung jumlahnya, jadi wajar saja jika Dewa Roh belum pernah mendengar tentang benua Nanyang. Tenang saja. Dewa Roh berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin memberitahumu bahwa karena kubu kami tahu tentang kemampuanmu, maka kubu musuh pun akan tahu. Mereka akan lebih memperhatikanmu. Dan, karena kau telah membunuh Deng Huo, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Jika tebakanku tidak salah, kamu akan berada di peringkat 3 teratas atau bahkan pertama dalam daftar hadiah di kubu mereka. Jadi, sebaiknya kau berhati-hati. Jangan beri mereka kesempatan untuk membunuhmu. Para penguasa dari kedua belah pihak membuat perjanjian diam-diam bahwa mereka tidak akan ikut dalam pertempuran bersama. Namun, jika kau menjadi ancaman besar bagi mereka, aku khawatir mereka akan mengingkari perjanjian itu. Mendengar ini, Jian Wushuang menyipitkan matanya dan mengangguk dengan berat. Terima kasih sudah mengingatkanku. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Spirit Lord tersenyum dan berkata, Marquis Chang Yue Kem punya daftar hadiah dengan hadiah spesial. Kami juga punya satu. Membunuh para ahli dalam daftar itu berarti kamu akan mendapatkan hadiah spesial.
Kamu telah membunuh Deng Huo, seorang ahli tingkat penentang surga dan menduduki peringkat kedua dalam daftar, jadi kamu berhak mendapatkan hadiah khusus. Akhirnya, pikir Jian Wushuang dengan sedikit harapan. Dia bertanya-tanya hadiah istimewa apa yang akan diterimanya setelah membunuh Deng Huo. Dia berharap itu adalah hadiah besar. Adapun hadiah spesialmu, kamu punya dua pilihan. Spirit Lord menjulurkan dua jarinya. Pertama, kamu bebas memilih harta karun dari gudang harta karun kami. Mendengar ini, mata Jian Wushuang berbinar. Saya bisa memilih apapun yang saya inginkan di gudang harta karun. Gudang harta karun diisi dengan ribuan harta karun, berbagai keterampilan rahasia, ramuan, dan senjata ajaib. Bahkan buku panduan kelas 1, ramuan kelas 1, dan senjata ajaib kelas 1 dapat ditemukan di sana. Bahkan para bangsawan pun ingin sekali memperoleh sebagian harta karun di sana. Hadiah ini sungguh menakjubkan. Ada apa? Hadiahnya membuatmu takut. Dewa Roh memandang Jian Wushuang. Saat dia melihat mata pemuda itu berbinar karena terkejut dan gembira, Spirit Lord tidak dapat menahan senyum. Kau mungkin tidak tahu betapa pentingnya Deng Huo bagi kamu Markis Chang Yue. Dengan kata lain, kau tidak tahu betapa pentingnya seorang ahli level penentang surga bagi seluruh medan perang berapi.